Bab 2371 Pertempuran antara 24 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Saya menyatakan bahwa Gan Ruyan bukan lagi pemimpin sekte pemujaan api mulai hari ini dan seterusnya. Kata-kata dan niat Li Bing untuk menyingkirkan Gan Ruyan dari posisinya sebagai pemimpin sekte-sekte pemujaan api mengejutkan semua orang. Leluhur, ekspresi King Huo, Master Gan Ruyan, berubah drastis. Dia adalah orang pertama yang angkat bicara. Aku ingin tahu apa yang muridku lakukan untuk menjamin dia dikeluarkan dari posisinya sebagai pemimpin sekte. Apa yang dia lakukan? Itu pertanyaan yang fantastis. Li Bing menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata King Huo. Dia mencibir sebelum berkata, Gan Ruyan, sebagai pemimpin sekte-sekte pemujaan api, Anda berani melawan warisan leluhur kami dan berdamai dengan 7 sekte absolut. Tindakan ini tidak sopan terhadap semua leluhur sekte pemujaan api. Nenek moyang dari sekte yang dibunuh oleh anggota 7 sekte absolut akan menyerahkan kuburan mereka jika mereka mengetahui hal ini. Dia berbicara dengan sikap membenarkan diri sendiri, tetapi sepertinya dia lupa bahwa sekte pemujaan api telah membunuh banyak orang dari 7 sekte absolut, jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 7 sekte absolut. Satu-satunya waktu di mana banyak orang dari sekte pemujaan api terbunuh adalah selama masa pedang Saint Feng Qingyang. Lebih-lebih lagi, itu adalah 3 sekte besar yang telah memulai perang ini dengan memprovokasi 7 sekte absolut. Jelas bahwa kata-katanya tidak masuk akal. Namun demikian, tidak ada yang berani berbicara bahkan jika mereka merasa kata-kata Li Bing tidak masuk akal. Lagi pula, bagaimana mereka bisa menentang Li Bing yang merupakan leluhur mereka? Setelah Li Bing selesai berbicara, dia menatap King Huo dengan tajam saat dia bertanya, "Jadi, apakah kamu masih berpikir muridmu tidak bersalah?" King Huo dibuat terdiam oleh kata-kata Li Bing. Ketika Li Bing melihat kurangnya respon King Huo, dia berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu juga setuju denganku karena kamu tidak bisa menyangkal kata-kataku. Anda tidak sepenuhnya tidak bersalah karena Anda gagal mendidik murid Anda dengan benar." Petik 2. Ekspresi King Huo berubah drastis saat mendengar kata-kata Li Bing. "Kamu harus mati hari ini untuk menebus kesalahanmu." Li Bing berkata dengan dingin saat gelombang energi mengerikan meluncur dari tubuhnya. Energi ini tidak lain adalah energi asal surgawi. Begitu energi melonjak keluar dari tubuhnya, ia melesat ke arah King Huo dengan cepat, tampak seperti naga Wim. Tidak diragukan lagi King Huo akan mati jika serangan itu mengenai dirinya. Menguasai, Gan Ruyan berteriak dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Li Bing adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Bahkan serangan biasa darinya bukanlah sesuatu yang King Huo, seorang kultivator di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, dapat menahannya. Hanya dalam sekejap mata, sebelum King Huo dan para penonton bisa bereaksi, energi yang melesat ke arah King Huo berjarak kurang dari 20 meter darinya. Apakah aku akan mati? King Huo merasakan kekuatan mengerikan yang ditargetkan padanya dan mengira dia akan menemui ajalnya hari ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memobilisasi Saint Origin di tubuhnya sebelum energi destruktif menyelimutinya. Ledakan, sebuah ledakan yang tampaknya mampu menyebabkan gempa terdengar di udara. Kekuatan yang lebih kuat melesat dari tempat Gan Ruyan berdiri dan bertabrakan dengan energi Li Bing sebelum meniadakannya. Siapa itu? Ekspresi Li Bing menjadi gelap. Dia tidak menyangka seseorang akan cukup berani untuk menghentikannya, apalagi mengharapkan seseorang dengan kemampuan untuk melakukannya. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang telah menghentikannya. King Huo yang baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian memandang lelaki tua yang berdiri di samping muridnya dan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Senior Chen." Chen Yiru. Ekspresi Li Bing menjadi lebih buruk ketika dia melihat Chen Yiru. "Mengapa kamu di sini?" Dia tidak asing dengan Chen Yiru. 4.000 tahun yang lalu, ketika dia masih seorang penjaga di sekte pemujaan api, dia berada di peringkat ketiga di peringkat orang suci tertinggi. Namun, Chen Yiru menduduki peringkat kedua di peringkat suci tertinggi meskipun dia hanyalah seorang kultivator tanpa sekte. Chen Yiru tidak berkenan menjawab pertanyaan Li Bing. Sebaliknya, dia mengejeknya. "Li Bing, klan naga mengirimmu ke sebuah misi, tapi kamu sebenarnya kembali ke sekte pemujaan api. Jika klan naga mengetahui tentang bagaimana Anda kembali ke sekte untuk memamerkan status Anda sebagai leluhur dan mengudara, itu mungkin bukan pertanda baik bagi Anda, kan?" Ekspresi Li Bing berubah muram saat mendengar ini. "Klan naga,
Empat penjaga dan pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api bingung dengan kata-kata Chen Yiru. Mereka mengetahui tentang keberadaan Celestial Bodiless ketika Duan Lingtian kembali ke Sekte dan merasa aneh bahwa tidak ada Celestial Bodiless di Sekte Pemujaan Api. Mereka bertanya-tanya kemana perginya semua Celestial tanpa tubuh. Mereka menjadi semakin bingung ketika mendengar kata-kata Chen Yiru. Klan Naga mengirim leluhur mereka dalam sebuah misi. Apakah kekuatan klan naga tidak kalah dengan Sekte Pemujaan Api? Sebelum mereka bisa merenungkan masalah ini lebih jauh, Li Bing mulai berkata dengan nada mencemooh. Chen Yiru, saya tidak tahu mengapa Anda berada di Sekte Pemujaan Api, tetapi ada baiknya Anda tidak ikut campur dalam urusan sekte saya. Aku akan keluar dari urusan Sekte Pemujaan Api, kata Chen Yiru acuh tak acuh. Ekspresi Li Bing sedikit mereda ketika dia mendengar ini. Namun, dia sangat marah ketika mendengar bagian terakhir dari kata-kata Chen Yiru. Jika Anda meminta maaf kepada Nona Ruyan dan penjaga King Huo dan meminta maaf kepada mereka. Chen Yiru membuat Li Bing sangat marah sehingga energi mulai mengalir dari tubuhnya lagi, menyebabkan retakan kecil muncul di kehampaan. Banyak celah di kehampaan yang tampak seperti ular kecil terus muncul satu demi satu. Orang-orang dari Sekte Pemujaan Api yang hadir, tentu saja, terengah-engah ketika mereka melihat banyak air mata kosong yang tampak seperti ular hitam kecil muncul di kekosongan satu demi satu. Dia berhasil merobek kekosongan. Ini berarti dia pasti seorang surgawi tanpa tubuh 4 atau 3 kesengsaraan. 4.000 tahun yang lalu, dia gagal dalam kesengsaraan surgawi dan menjadi surgawi tanpa tubuh. Berdasarkan waktu, dia pastilah seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan sekarang. Namun, Senior Chen juga seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, kan? Mata para penonton melesat bola-balik antara Chen Yiru dan Li Bing. Chen Yiru, kamu mencari kematian. Li Bing berteriak saat dia menyerang Chen Yiru seperti bola meriam. Waktu yang tepat, Chen Yiru tidak takut pada Li Bing yang menyerang ke arahnya. Saat itu, Li Bing tidak pernah menang sekalipun mereka bertarung. Karena itu, dia tidak menganggap Li Bing sebagai ancaman baginya. Baik Li Bing dan Chen Yiru saling menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada yang bisa melihat gerakan mereka, selain Duan Lingtian, karena basis kultivasi mereka terlalu rendah. Sementara itu, Feng Tianwu yang berdiri di sebelah KR dan Duan Lingtian terkejut. 4 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Orang tua itu sebenarnya adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Dia telah bertemu Chen Yiru setengah bulan yang lalu dan mengira dia adalah pengikut Duan Lingtian karena dia memanggil Duan Lingtian sebagai master. Namun, itu benar-benar di luar dugaannya bahwa dia adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Sebagai penerus Blazing Phoenix Progeny, absolut kelima dari 7 sekte absolut, Feng Tianwu disadarkan akan keberadaan surgawi tanpa tubuh. Secara alami, dia tahu tentang kekuatan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan juga. Saudara Duan hanya seorang surgawi terkemuka, mengapa surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan mengakui dia sebagai tuan? Surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan sudah lebih kuat dari surgawi terkemuka, apalagi surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Dia sangat bingung dengan ini. Ledakan, 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 serangkaian ledakan keras yang tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi terdengar di udara. Feng Tianwu sadar kembali ketika dia mendengar ledakan. Ketika dia mendengar suara itu, dia tahu bahwa Chen Yiru dan Li Bing mulai berkelahi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gelombang kejut menyebar, memaksa semua orang dari Sekte Pemujaan Api, termasuk 4 penjaga, untuk mundur. Satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh ledakan itu adalah Duan Lingtian. Pada titik tertentu, energi asal surgawinya yang dicampur dengan Saint Origin telah menyelubunginya dalam bentuk penyu hitam. Jelas dia telah menggunakan kemampuan surgawi defensif nomor 1 di Sekte Pemujaan Api, penghalang penyu hitam. Bang, 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 bang. Gelombang kejut yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi terus bergulir dan menabrak penghalang penyu hitam, menyebabkannya sedikit bergetar. Namun, pada akhirnya, masih gagal menembus pertahanan Black Turtles Barrier. Bab 2372 Anda Duan Lingtian. Sungguh kekuatan yang tangguh. Jadi inikah kekuatan dari surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan? Betapa kuatnya, meskipun kita tidak bisa melihat gerakan mereka, berdasarkan serangan mereka yang membuat lubang di kekosongan, terbukti bahwa mereka sangat kuat.
Sekelompok orang dari Sekte Pemujaan Api yang telah mundur ke kejauhan tercengang ketika mereka melihat retakan yang muncul di kehampaan terus muncul di sekitar tubuh Chen Yiru dan Li Bing. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang kejut dari pertempuran antara Chen Yiru dan Li Bing menyapu dan menghantam pulau-pulau terdekat di langit, menghancurkan banyak rumah besar. Debu dan puing-puing beterbangan dari pertempuran dan mendung di langit. Apa yang terjadi? Sepertinya ada pertempuran yang terjadi. Aura ini sepertinya berasal dari pemimpin Sekte Tuan dan Penjaga, kan? Suara gemuruh dari pertempuran Li Bing dan Chen Yiru mengingatkan banyak tetua dan murid di Tanah Suci. Mereka semua langsung naik ke langit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka naik ke tingkat tertentu, mereka menemukan bahwa mereka ditolak oleh gelombang udara. Pada akhirnya, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi sama sekali, mereka hanya mendengar suara gemuruh. Apa yang terjadi? Banyak dari mereka yang bertanya. Para tetua yang hadir sejak tadi menceritakan apa yang terjadi pada mereka, menyebabkan kegemparan. Kami memiliki surgawi tanpa tubuh di Sekte Pemujaan Api kami. Li Bing adalah penjaga di Sekte Pemujaan Api 4000 tahun yang lalu, dan dia saat ini adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Para tetua dan murid Sekte Pemujaan Api yang baru tiba terkejut. Secara alami, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Sekte Pemujaan Api memiliki surgawi tanpa tubuh, apalagi surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. 4000 tahun yang lalu, Senior Chen Yiru sedikit lebih kuat dari leluhur lama kita. Saat ini, mereka berdua adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Banyak orang, tentu saja, ingin tahu tentang ini. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya mereka seimbang. Tunggu saja, pasti ada yang menang dan kalah. Tepat sekali, kami hanya harus menunggu. Meskipun orang-orang ini tidak dapat melihat pertempuran antara Li Bing dan Chen Yiru, hal itu tidak menyurutkan rasa penasaran mereka terhadap hasil pertempuran tersebut. Di antara mereka yang hadir, hanya Duan Lingtian yang bisa menangkap gerakan Li Bing dan Chen Yiru. Dia berpikir dalam hati dia melihat mereka, Li Bing ini tidak lemah, mereka telah bertukar lebih dari 100 pukulan tapi belum ada yang menang. Setelah beberapa saat, Chen Yiru mengeluarkan 2 dari 3 teknik pedang terkuatnya, pedang Peerless dan pedang pemusnahan dunia. Dia tidak menggunakan teknik pembersihan dunia karena teknik ini lebih efektif jika digunakan untuk menangani sekelompok besar orang. Meskipun pedang pembersih dunia sangat kuat, dia berisiko melukai orang-orang di Sekte Pemujaan Api. Karena saudara ipar tuannya adalah pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api, dia tidak berani membunuh orang-orang Sekte Pemujaan Api tanpa pandang bulu. Dia berhasil menahannya. Duan Lingtian terkejut ketika dia melihat Li Bing mampu bertahan melawan 2 teknik pedang Chen Yiru. Bagaimanapun, dia tahu Chen Yiru lebih kuat dari rata-rata Four Tribulation Bodiless Celestials. Li Bing tampaknya cukup kuat juga. Chen Yiru, kami telah mengerahkan semua teknik kami dan bertarung dengan seluruh kekuatan kami, tapi kami masih seimbang. Saya pikir tidak ada artinya bagi kita untuk melanjutkan ini. Li Bing berkata dengan nada mengancam. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda membantu Gan Ruyan dan King Huo, saya memperingatkan Anda bahwa sebaiknya Anda pergi secepat mungkin. Kalau tidak, jika saya menggunakan token giok komunikasi saya untuk memanggil Wang Chong, Anda pasti akan mati jika kami berdua bergabung. Wang Chong, orang-orang dari Pemujaan Api kembali gempar ketika mereka mendengar kata-kata Li Bing. Berdasarkan kata-kata mereka, jelas mereka mendengar tentang Wang Chong juga. Wang Chong? Bukankah dia juga seorang penjaga Sekte Pemujaan Api 4000 tahun yang lalu? Leluhur Wang Chong masih hidup meskipun dia gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension. Jika dia masih hidup, itu berarti dia juga seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Sementara itu, Chen Yiru tercengang saat mendengar kata-kata Li Bing. Dia terkesiap, Wang Chong, dia juga seorang surgawi tanpa tubuh. Dia tidak menyangka Wang Chong telah menjadi surgawi tanpa tubuh juga. Meskipun Wang Chong lebih lemah darinya dan Li Bing, jarak kekuatannya tidak terlalu lebar. Ketika Li Bing melihat ekspresi Chen Yiru, dia mengira Chen Yiru ketakutan. Dia mencibir ketika dia berkata, apakah kamu akhirnya takut? Jika Anda takut, tinggalkan Sekte Pemujaan Api saya sekarang. Namun, Chen Yiru hanya diam. Pada saat ini,
Taktik melahap dasar. Energi asal surgawi Duan Lingtian yang dicampur dengan Sein Origin melonjak keluar dari tubuhnya dengan cepat melalui 99 Sein Veins saat pusaran air mulai muncul di sekitar tubuhnya. Kekuatan hisap yang menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi mulai menyerap energi roh surga dan bumi di tanah suci. Tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekte pemujaan api. Setelah dia selesai, dia terus menyerap energi roh langit dan bumi dari cadangan batu suci di sekte tersebut. Hanya dalam sekejap mata, kekuatannya meningkat hingga batasnya. Dia hanya mengambil beberapa napas dari saat dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pemakan dasar, untuk meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Cadangan batu suci di sekte pemujaan api benar-benar menakjubkan. Meskipun saya telah menyerap energi roh langit dan bumi di sana tanpa syarat, itu tidak terpengaruh sama sekali. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan kondisi cadangan batu suci dengan kesadaran surgawinya. Sebelum ada yang menemukan kurangnya energi roh surga dan bumi di sekitarnya, dia berseru dengan acuh tak acuh, "Sandao, mundur." "Ya, Tuan," jawab Chen Yiru segera. Bang! Chen Yiru menyerang Li Bing untuk terakhir kalinya sebelum dia mundur untuk berdiri di belakang Duan Lingtian dengan hormat. Menguasai, Li Bing menatap Chen Yiru tidak percaya. Chen Yiru memanggil orang ini Tuan. Dia langsung meningkatkan kewaspadaannya sebelum dia memperluas kesadaran surgawinya ke arah Duan Lingtian. Dia, tentu saja, berpikir bahwa seseorang yang diakui Chen Yiru sebagai master jauh lebih kuat. Ketika dia mendeteksi basis kultivasi Duan Lingtian, dia tidak lagi memperhatikan Duan Lingtian. Sebaliknya, dia mengejek Chen Yiru. "Chen Yiru, sepertinya kamu akan mundur. Anda adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, tetapi Anda sebenarnya mengakui seorang surgawi terkemuka sebagai tuan Anda. Kamu tidak hanya memalukan bagi dirimu sendiri, tetapi kamu juga memalukan bagi celestial tanpa tubuh di mana-mana." Petik 2. Sebenarnya, aku juga sangat ingin tahu tentang ini. Mengapa surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan mengakui surgawi terkemuka sebagai tuannya? Banyak tetua dan murid di sekte pemujaan api juga ingin tahu tentang masalah ini. Yah, mungkin karena Wali Lingtian adalah penerus dari keturunan hujan kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Sepertinya itu satu-satunya penjelasan. Meskipun suara para tetua dan murid pemujaan api tidak keras, Li Bing, tentu saja, mendengar setiap kata. Matanya langsung bersinar seperti bintang yang menyilaukan di malam hari. Penerus dari keturunan hujan kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut, dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Dia mengalihkan pandangannya dari Chen Yiru ke Duan Lingtian segera. Dia bertanya dengan nada tergesa-gesa dan bersemangat, apakah Anda Duan Lingtian? Kau pernah mendengar tentangku?" Duan Lingtian mengangkat alis. Ketika Li Bing mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Betapa tidak terduga, tidak ada gunanya mencari tinggi dan rendah ketika seseorang biasanya akan menemukannya ketika orang tidak mengharapkannya. Dia tertawa untuk waktu yang lama sebelum dia berhenti. Dia sangat bersemangat. Li Bing telah merencanakan untuk kembali ke sekte pemujaan api untuk menyingkirkan Gan Ruyan dari posisi pemimpin sekte-sekte pemujaan api ketika dia diberi cuti dari klan naga. Meskipun dia ingin membunuh Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, misi yang diberikan di Chen kepadanya jauh lebih penting. Dia hanya bisa melupakannya karena mencari Duan Lingtian akan memakan banyak waktu. Namun, siapa yang tahu dia akan menemukan Duan Lingtian di sekte pemujaan api. Dia bisa membunuh Duan Lingtian sekarang dan membalas Tang Xuan. Terlebih lagi, dia akan bisa membual tentang ini ketika dia kembali ke klan naga. Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sekarang Duan Lingtian telah menunjukkan dirinya kepadanya, bagaimana mungkin dia tidak senang atau bersemangat. Bab 2373 dari mana keyakinannya berasal. Sementara Li Bing tertawa terbahak-bahak, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, "Idiot." Meski suaranya tidak keras, namun tidak tenggelam oleh suara tawa Li Bing. Semua orang dengan jelas mendengar kata-katanya. "Bodoh." Li Bing segera berhenti tertawa seolah-olah seseorang telah mencekiknya dalam upaya untuk menghentikannya agar tidak tertawa. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Duan Lingtian. Apakah Duan Lingtian baru saja menyebut leluhur tua itu idiot? Apa aku salah dengar? Seorang murid dari sekte pemujaan api bertanya dengan heran. Kau tidak salah dengar, dia benar-benar menyebut leluhur tua itu idiot.
Murid lain menelan ludah saat dia menatap Duan Lingtian. Dia bertanya-tanya mengapa Duan Lingtian begitu berani menyebut leluhur lama sekte pemujaan api sebagai idiot. Leluhur tua itu seimbang dengan pengikutnya dan bagaimanapun juga adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Selain itu, leluhur tua itu bahkan mengatakan bahwa sekte pemujaan api memiliki surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan lainnya yang bisa datang kapan saja. Jika dua leluhur tua dari sekte pemujaan api bergabung, pengikut Duan Lingtian pasti tidak akan memiliki kesempatan melawan mereka. Pada saat ini, hampir semua tetua dan murid sekte pemujaan api memiliki pemikiran yang sama. Mereka menggelengkan kepala saat melihat Duan Lingtian. Mereka mengira dia sudah gila. Gila, Duan Lingtian pasti sudah gila. Kita seharusnya tidak menyinggung celestial terkemuka di tanah suci Dao Martial, tapi kita pasti tidak bisa menyinggung celestial bodiless yang bahkan lebih kuat dari celestial terkemuka. Duan Lingtian mencari kematian dengan bertindak seperti ini. Untuk menyebut leluhur tua itu idiot, aku bertanya-tanya dari mana kepercayaan dirinya berasal. Jika leluhur tua memanggil temannya, bahkan pengikutnya yang juga seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan tidak akan cocok untuk mereka sama sekali. Petik 2. Sementara itu, Li Bing menatap Duan Lingtian dengan dingin. Bagaimana, beraninya kamu memanggilku idiot? Sebuah energi melonjak keluar dari tubuhnya segera dan berubah menjadi seberkas api yang melesat ke langit, menyebabkan kekosongan beriak dan terdistorsi. Banyak celah kosong kecil muncul di sekelilingnya seperti ular kecil, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Duan Lingtian tidak menanggapi kata-kata Li Bing, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu kesempatan. Bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa Anda tidak akan kembali ke sekte pemujaan api dan bahwa Anda tidak akan lagi ikut campur dalam masalah sekte. Setelah itu, pergi dari pandanganku dan tinggalkan sekte dengan kecepatan tercepatmu. Kata-kata Duan Lingtian membuat semua orang terdiam. Semua orang mengira mereka mengalami halusinasi pendengaran. Ketika Li Bing mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia sangat terkejut sehingga dia pikir dia salah dengar Duan Lingtian. Pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, yang hanyalah seorang surgawi terkemuka, sebenarnya menuntut agar dia bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Ketika para tetua dan murid sekte pemujaan api pulih dari keterkejutan mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah aku salah dengar lagi? Apakah Duan Lingtian benar-benar meminta leluhur tua untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat dan meninggalkan sekte? Kupikir aku juga salah dengar, tapi kami berdua tidak salah dengar. Dia benar-benar mengatakan itu. Surga, bisakah seseorang tolong beritahu saya dari mana Duan Lingtian mendapatkan kepercayaan dirinya untuk benar-benar mengatakan sesuatu seperti ini? Petik 2. Penjaga sekte pemujaan api, tentu saja, penasaran. Mirip dengan para tetua dan murid sekte, mereka juga bertanya-tanya dari mana kepercayaan Duan Lingtian berasal. Bukankah penjaga Lingtian mendengar bahwa pendamping leluhur tua itu juga seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan dan mungkin datang ke sekte itu? Dia hanya seorang surgawi terkemuka. Meskipun pengikutnya juga seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, saya tidak berpikir dia akan mampu menghadapi dua surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan jika mereka bergabung. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Penjaga sekte pemujaan api sudah lama mengenal Duan Lingtian dan mereka mengingat semua prestasinya. Setiap kali dia bertindak, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Tidak ada yang akan berpikir dia memiliki kesempatan, tetapi dia akan mengejutkan semua orang pada akhirnya. Oleh karena itu, mereka tidak berpikir Duan Lingtian bertindak kurang ajar hanya karena ego dan harga dirinya. Mereka yakin dia memiliki sesuatu di balik lengan bajunya meskipun mereka tidak tahu apa itu. Mereka semua sangat penasaran dan mau tak mau berspekulasi di antara mereka sendiri. Mungkinkah penjaga Lingtian memiliki pengikut lain yang juga seorang pelayan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan? Atau mungkin dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya karena posisinya sebagai pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Si Feng yang telah berbalik untuk melihat Duan Lingtian tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Hah, dia dengan cepat mengirimkan suaranya ke King Huo. Penjaga King Huo, Ruyan tampaknya tidak terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian kepada leluhurnya. Berdasarkan bagaimana dia terlihat santai, sepertinya dia sepenuhnya yakin bahwa penjaga Lingtian mampu menghadapi leluhur tua itu. Kamu harus bertanya padanya mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri. King Huo secara naluriah menoleh untuk melihat Gan Ruyan,
murid langsungnya dan pemimpin sekte baru dari Sekte Pemujaan Api. Memang, dia terlihat sangat tenang seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Dia langsung mengirimkan suaranya padanya. Ruyan, kenapa Guardian Ling Tian begitu percaya diri? Dia bahkan berani berbicara dengan leluhur tua dengan cara yang ceroboh. Petik 2. Gan Ruyan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata tuannya. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat menjawabnya melalui transmisi suara. Tuan, apalagi leluhur tua ini, bahkan jika ada 2 surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, mereka tetap tidak akan cocok untuknya. Dia percaya diri karena kekuatannya. Menurutmu mengapa Chen Yiru, seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, rela mengakui dia sebagai tuannya? Chen Yiru jauh lebih lemah dibandingkan dengan dia. Dia tidak menyembunyikan apapun dari tuannya dan mengatakan yang sebenarnya. King Huo tersentak kaget saat mendengar kata-kata Gan Ruyan. Apa, bahkan jika 2 leluhur tua dari Sekte Pemujaan Api bergabung, mereka masih tidak akan cocok untuk Duan Ling Tian. Juga, Chen Yiru mengakui Duan Ling Tian sebagai tuannya karena dia jauh lebih lemah dari Duan Ling Tian. Bukankah dia hanya seorang surgawi terkemuka? King Huo dengan cepat mengirimkan suaranya ke Gan Ruyan lagi. Dia hanyalah seorang surgawi terkemuka. Aku sangat yakin dia bukan Celestial Bodiless. Apalagi 1 surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, bagaimana dia bisa lebih kuat dari 2 surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan? Tuan, memang benar bahwa dia adalah seorang Celestial terkemuka, tapi dia berbeda dari Celestial terkemuka biasa di Dao Martial Seinland, jawab Gan Ruyan melalui transmisi suara. Singkatnya, kita tidak perlu khawatir. Dia dapat dengan mudah berurusan dengan 2 surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Petik 2. King Huo tidak akan percaya kata-kata absurd ini jika diucapkan oleh orang lain bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, dia percaya murid langsungnya tidak akan berbohong padanya. Setelah beberapa saat, dia menyampaikan kata-kata Gan Ruyan kepada Si Feng melalui transmisi suara. Apa? Ruyan mengatakan bahwa bahkan jika 2 Celestial Bodiless for Tribulation bergabung, mereka masih tidak akan cocok dengan Guardian Ling Tian. Bagaimana mungkin? Si Feng, tentu saja, kaget saat mendengar ini. Segera setelah itu, dia menyampaikan informasi ini kepada Hong Yun dan Leng Yin juga, menyebabkan keduanya sama-sama terkejut. Sementara itu, Li Bing yang sadar kembali gemetar karena marah. Dia berkata tidak percaya, kamu memberiku kesempatan untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa aku tidak akan kembali ke Sekte Pemujaan Api dan tidak akan mengganggu masalah sekte mulai sekarang. Selain itu, kamu ingin aku pergi dari pandanganmu. Dia tampak seolah-olah akan menyerang saat dia berteriak, Duan Ling Tian. Kamu mencari kematian. Saat Li Bing hendak menyerang, Si Feng tiba-tiba berteriak dengan ekspresi muram di wajahnya, leluhur tua. Bab 2374 Serangan Duan Ling Tian. Li Bing terhenti ketika dia mendengar Si Feng memanggilnya. Dia menghilangkan kekuatannya dan berbalik untuk menatap Si Feng. Sedikit keraguan bisa dilihat dalam kemarahan yang berenang di matanya. Ketika Li Bing baru saja tiba, dia mengetahui bahwa Si Feng adalah pemimpin dari penjaga Sekte Pemujaan Api. Karena dia juga kepala penjaga Sekte Pemujaan Api 4000 tahun yang lalu, dia agak memihak Si Feng. Jika orang lain memanggilnya pada saat ini, dia tidak akan memperhatikan mereka. Ketika Si Feng melihat Li Bing menatapnya, dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara kepada Li Bing. Leluhur tua, murid langsung penjaga King Huo, Gan Ruyan, mengatakan bahwa bahkan jika Anda bergabung dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan lainnya, Anda tetap tidak akan cocok dengan Duan Ling Tian. Awalnya, Li Bing mengira Si Feng memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya, tetapi dia akhirnya tertawa ketika mendengar kata-kata Si Feng. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Si Feng dan berkata dengan keras tanpa menggunakan transmisi suara, kamu mengatakan bahkan jika aku bergabung dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan lainnya, kita masih tidak akan cocok dengan Duan Ling Tian. Kata-kata Li Bing membuat para penonton kembali ribut. Sepertinya penjaga Si Feng mengirim transmisi suara untuk memperingatkan leluhur lama bahwa dia tidak akan cocok dengan penjaga Ling Tian bahkan jika surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan datang untuk membantunya. Kamu benar, apakah penjaga Si Feng menjadi gila juga? Para tetua dan murid Sekte Pemujaan Api bingung ketika mereka melihat Si Feng. Mereka tidak tahu mengapa dia mengatakan sesuatu yang begitu tidak masuk akal kepada leluhur lama mereka yang merupakan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan.
Duan Lingtian hanyalah seorang surgawi terkemuka. Bahkan jika pengikutnya adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, mereka masih tidak dapat melawan dua leluhur tua yang merupakan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Kamu benar. Apakah menurutmu penjaga Si Feng mencoba melindungi Duan Lingtian dengan mengirimkan transmisi suara itu ke leluhur lama? Si Feng tergagap. Dia tidak menyangka Li Bing akan mengungkapkan transmisi suaranya kepada semua orang. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa kebanyakan orang akan berpikir dia berusaha melindungi Duan Lingtian. Diam, Li Bing menyela Si Feng, kamu tidak akan bisa melindungi Duan Lingtian. Dia harus mati hari ini. Aku akan berurusan denganmu setelah aku membunuhnya. Tidak hanya dia tidak percaya kata-kata Si Feng, tapi dia bahkan mengancam Si Feng. 3 penjaga sekte pemujaan api lainnya tidak bisa menahan senyum pahit ketika mereka melihat ini. Meskipun mereka mengharapkan reaksi Li Bing, mereka masih merasa tidak berdaya. Mereka tahu jika mereka berada di posisi Li Bing, mereka juga tidak akan mempercayai kata-kata ini. Alasan mereka begitu mudah percaya ini adalah karena kepercayaan mereka satu sama lain, dan mereka tahu Gan Ruyan bukan tipe orang yang suka mengada-ada. Duan Lingtian merasa cukup lucu ketika Li Bing menolak niat baik Si Feng. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Li Bing dengan dingin dan berkata, Li Bing, sepertinya Anda tidak punya niat untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Energi Li Bing melonjak dari tubuhnya. Gelombang energi menakutkan menggulung tubuhnya saat dia mencibir. Siapa kamu hingga menuntutku untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat? Yah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Duan Lingtian menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak menghargai kesempatan ini, kamu bisa tinggal di sekte selamanya. Berdasarkan kata-katanya, jelas bahwa dia akan membuat Li Bing tinggal di sekte selamanya dengan membunuhnya. Berhenti menyombongkan diri, Li Bing marah oleh Duan Lingtian dan menerjang ke arahnya seperti binatang buas. Duan Lingtian menghentakkan kakinya. Dia tampak tak kenal takut ketika dia berkata, kamu akan segera tahu apakah aku hanya membual atau tidak. Astaga, astaga, astaga. Begitu Li Bing bergerak, Duan Lingtian menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan Chen Yiru di belakang. Seberapa cepat? Kecepatan Duan Lingtian tentu saja mengejutkan keempat penjaga sekte pemujaan api. Si Feng yang berada di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage, khususnya, bingung. Aku seharusnya bisa menangkap gerakan seorang surgawi terkemuka. Pada saat ini, dia yakin 101% bahwa Gan Ruyan tidak berbohong. Namun, meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Nenek moyang tua itu sama sekali tidak mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Saat Li Bing menerjang ke depan, dia menemukan Duan Lingtian bergerak ke arahnya tanpa rasa takut. Awalnya, dia mencibir ketika melihat ini. Namun, hanya ekspresi terkejut yang tersisa di wajahnya ketika dia melihat kecepatan Duan Lingtian yang sebanding dengannya. Bagaimana ini kecepatan seorang celestial terkemuka? Ini jelas merupakan pembicaraan tentang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Li Bing mulai panik. Dia jelas seorang surgawi terkemuka, aku tidak merasakan aura surgawi tanpa tubuh darinya. Bagaimana seorang celestial terkemuka bisa begitu cepat? Bang! Suara keras bergema di udara saat Li Bing membanting kedua telapak tangannya ke bawah pada kekosongan. Tidak butuh waktu lama sebelum retakan kecil mulai muncul. Dia mengambil kesempatan ini untuk terbang lebih tinggi di langit, menghindari Duan Lingtian yang menyerangnya. Ekspresi Duan Lingtian tetap tenang saat dia mengangkat tangannya dan energi asal surgawinya yang dicampur dengan Saint Origin membentuk sinar pedang yang akhirnya berubah menjadi pedang sepanjang 3 kaki di tangannya. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian dan Li Bing bergerak ke arah yang berbeda ketika Duan Lingtian berkata dengan suara rendah, seni menggunakan pedang. Hanya dalam sekejap, pedang sepanjang 3 kaki itu terbang secepat kilat, tampak seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Astaga, suara teriakan pedang terdengar di udara saat sinar pedang melintas di mata Li Bing. Seberapa cepat, pikiran ini muncul di benak Li Bing ketika dia merasakan sakit yang hebat di bahu kanannya. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat dan menemukan lengan kanannya telah dipotong dengan rapi. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pedang itu memotong lengannya. Ketika Duan Lingtian akhirnya berhenti bergerak dan muncul kembali di depan mata semua orang, banyak celah kosong yang panjang bisa terlihat di sekelilingnya. Jelas bahwa celah kosong yang panjang ini disebabkan oleh pedang Duan Lingtian.
Mereka juga melihat lengan Li Bing telah dipotong dengan rapi ketika dia muncul. Bagaimana ini mungkin? Apakah penjaga Lingtian baru saja memotong lengan leluhur tua itu? Namun, tidak butuh waktu lama sebelum semacam energi keluar dari luka Li Bing. Semua orang menyaksikan Li Bing meregenerasi lengan yang tampak tidak berbeda dari lengan yang telah dipotong oleh Duan Lingtian. Celestial tanpa tubuh berbeda dari manusia. Tubuh mereka terbuat dari energi. Selama mereka tidak terbunuh, sebagian besar waktu mereka akan dapat meregenerasi tubuh mereka. Ekspresi Li Bing berubah menjadi kaget dan tidak percaya ketika dia melihat Duan Lingtian. L5 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Seranganmu sebanding dengan kekuatan Five Tribulation Bodiless Celestials. Dia bingung. Bagaimana mungkin seorang surgawi terkemuka memiliki kekuatan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan? Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Chen Yiru yang berdiri di kejauhan mengejek dengan keras. Li Bing, aku khawatir kamu tidak menyadari bahwa tuanku adalah penerus pedang Saint Feng Qingyang. Dia telah mendapatkan warisan senior Feng Qingyang. Feng Qingyang, ekspresi Li Bing langsung menjadi gelap. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Selama waktunya, Feng Qingyang bisa membunuh 8 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh meskipun dia hanya seorang surgawi terkemuka. Rasa takut mulai membanjiri hati Li Bing saat memikirkan hal ini. Bab 2375 membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Pada saat ini, semua penghinaan dan kesombongan tidak lagi terlihat di mata Li Bing saat dia menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian adalah penerus dari keturunan Hujan Kabut, Absolut pertama, dan pemimpin sekte dari 7 sekte Absolut. Ini berarti dia mewarisi teknik dari Feng Qingyang. Dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Feng Qingyang yang telah membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, tetapi serangan sebelumnya yang meninggalkan celah sempit dan kosong yang panjang masih sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Meskipun celah-celah kosong ini menutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, masih perlu waktu 15 menit untuk menutupnya sepenuhnya. Seorang celestial terkemuka yang serangannya sebanding dengan Five Tribulation Bodiless Celestial, mata Li Bing melebar ketakutan saat jantungnya berdebar kencang di dadanya. Duan Lingtian memandang Li Bing dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu cukup beruntung, aku terkejut bahwa serangan itu tidak membunuhmu, namun, aku khawatir kamu tidak akan seberuntung selanjutnya." Dia tenang, dan tatapannya meremehkan seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang layak untuk diperhatikan. Ketika Duan Lingtian menyerang sebelumnya, dia dengan santai menyerang ke arah umum Li Bing yang terbang lebih tinggi ke langit. Dia tidak menggunakan kesadaran surgawi untuk mengunci targetnya. Jika dia melakukannya, Li Bing tidak akan bisa menghindari serangan itu atau bertahan hidup. Astaga, seolah-olah hidup, setelah Duan Lingtian selesai berbicara, pedang sepanjang 3 kaki yang telah terbang keluar dan memotong lengan Li Bing berbalik dan kembali ke tangan Duan Lingtian. Pedang sepanjang 3 kaki itu dibentuk oleh energi asal surgawi Duan Lingtian yang dicampur dengan Saint Origin. Ketika menyerang lebih awal, ia telah menghabiskan sebagian energinya, menyebabkannya kehilangan sebagian sinarnya. Sekarang setelah kembali ke tangan Duan Lingtian dan menyerap energi yang keluar dari tubuhnya, ia kembali bersinar. Duan Lingtian, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Li Bing pucat saat dia menatap Duan Lingtian yang memegang pedang dan menatapnya dengan dingin. Suara Li Bing yang syarat dengan ketakutan membuat para penonton kembali sadar. Mereka menelan ludah saat mengingat Duan Lingtian memutuskan lengan Li Bing hanya dengan satu gerakan. Selain itu, berdasarkan kata-kata Li Bing, serangan Duan Lingtian sebanding dengan serangan dari surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Apakah ini lelucon? Meskipun Duan Lingtian adalah seorang celestial terkemuka, serangannya sebanding dengan celestial bodiless Five Tribulation. Itu tidak mungkin, kan? Celestial terkemuka sekuat celestial bodiless Tribulation kedua, kan? Dan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan lebih kuat dari surgawi terkemuka, untuk berpikir serangannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Betapa tidak bisa dipercaya, banyak tetua dan murid dari sekte pemujaan api tercengang. Mereka tidak dapat memahami bagaimana serangan Duan Lingtian dapat dibandingkan dengan seorang surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan ketika dia hanyalah seorang surgawi terkemuka. Bahkan keempat penjaga sekte pemujaan api tercengang meskipun Gan Ruyan sudah memberitahu mereka bahwa Duan Lingtian lebih kuat dari Li Bing. Lagi pula, melihat berbeda dari hanya mendengarnya. Meskipun dia seorang surgawi terkemuka,
serangannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Sementara itu, Feng Tianwu yang berdiri di samping KR di kejauhan menatap Duan Lingtian dengan takjub di matanya. Kakak Duan, dia bahkan belum memasuki zona rahasia pedang suci yang ditinggalkan oleh leluhur Feng Qingyang, tapi serangannya sangat hebat meskipun dia hanya seorang surgawi terkemuka. Sebagai penerus keturunan Phoenix yang berkobar, absolut kelima dari 7 sekte absolut, Feng Tianwu, tentu saja, tahu bahwa Feng Qing yang telah membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan ketika dia hanyalah seorang surgawi terkemuka. Dia tidak akan terkejut bahwa Duan Lingtian sekuat Feng Qing yang jika dia tidak tahu bahwa Duan Lingtian belum memasuki zona rahasia Sword Sein. Feng Tianwu terus memikirkan masalah ini. Apakah mungkin Brother Duan telah memasuki zona rahasia Sword Sein? Tidak, itu tidak mungkin. Salah satu kunci untuk memasuki zona rahasia pedang suci adalah masih dengan utusan paman senior. Utusan paman senior mengatakan bahwa penerus 6 absolut juga dapat memasuki zona rahasia pedang suci untuk mencari peluang untuk meningkatkan diri. Senior paman utusan pasti akan memberitahu kami jika kakak Duan memutuskan untuk memasuki zona rahasia Sword Sein. Setelah beberapa saat, dia menyimpulkan bahwa Duan Lingtian belum memasuki zona rahasia Sword Sein. Utusan paman senior biasa mengatakan bahwa bahkan tanpa memasuki zona rahasia pedang suci, ketika kakak Duan menjadi surgawi terkemuka dan memahami warisan dasar, hati pedang berdaulat, yang ditinggalkan oleh leluhur Feng Qingyang, kekuatannya akan sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Namun, kakak Duan jauh lebih kuat dari itu. Mungkinkah dia mengalami pertemuan kebetulan? Senior paman utusan benar-benar meremehkan kakak Duan. Duan Lingtian akan sangat terkejut jika dia bisa membaca pikiran Feng Tianwu. Ternyata, pedang hati berdaulat dari metode kultivasi mental pedang tertinggi Dao yang dia peroleh hanyalah warisan dasar yang ditinggalkan oleh pedang Sein Feng Qingyang. Bagian kedua dari warisan yang ditinggalkan Feng Qing yang berada di tempat yang disebut zona rahasia pedang Sein. Yang terpenting, setelah dia masuk dan keluar dari zona rahasia Sword Sein, kekuatannya akan meningkat ke titik di mana dia juga bisa membunuh Eight Tribulation Bodiless Celestials meskipun dia hanya seorang Celestial terkemuka. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Li Bing, dia tertawa sebelum dia mengejek Li Bing. Aku tidak bisa membunuhmu. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Karena Anda salah satu leluhur lama sekte pemujaan api. Apakah Anda lupa bahwa saya bukan anggota sekte? Tidak ada artinya bagi saya bahwa Anda adalah leluhur lama sekte tersebut. Petik 2. Saya anggota dari klan naga, saya mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik dari klan naga. Anda tidak bisa menyinggung salah satu dari mereka. Li Bing tampak seolah-olah dia telah diberi pelampung ketika dia berbicara tentang klan naga. Klan naga, Duan Lingtian tertawa lagi saat mendengar kata-kata Li Bing. Betapa tak terduganya bagi leluhur sekte pemujaan api untuk mengidentifikasi sebagai anggota klan naga pada saat antara hidup dan mati. Jadi apa yang Anda katakan adalah bahwa Anda telah mengkhianati sekte pemujaan api dan bergabung dengan klan naga. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, semua orang dari sekte pemujaan api mengalihkan perhatian mereka ke Li Bing. Petunjuk kebingungan dan ketidakpercayaan bisa dilihat di mata mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka mengira leluhur tua itu akan mengatakan bahwa dia adalah anggota klan naga. Apakah dia bukan leluhur lama sekte pemujaan api? Kapan dan bagaimana dia menjadi anggota klan naga? Duan Lingtian, ekspresi Li Bing menjadi gelap ketika dia melihat anggota sekte pemujaan api menatapnya dengan tajam. Kamu adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut saat ini jadi kamu harus tahu apa yang saya maksud. Kenapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Berpura-pura tidak bersalah. Duan Lingtian tertawa. Maaf, aku tidak mengerti maksudmu. Mengapa Anda tidak menjelaskan kepada kami mengapa Anda mengatakan bahwa Anda adalah anggota klan naga dan mengapa menurut Anda klan naga akan melindungi Anda? Kamu, Li Bing sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu? Jika dia menjelaskan dirinya sendiri, dia harus mengungkapkan rahasia klan naga dan Phoenix yang menjadi dalang di balik 3 sekte besar. Jika dia mengungkapkan itu, klan naga pasti akan menghukumnya dengan penalti penyempitan jiwa untuk menyiksanya selama 81 hari sebelum membunuhnya. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang mengungkapkan rahasia ini. Mata Duan Lingtian menjadi dingin ketika dia melihat Li Bing diam. Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku akan mengirimmu pergi sekarang.
Dia memperluas kesadaran surgawinya untuk mengunci Li Bing. Tidak, ketika Li Bing menemukan Duan Lingtian telah menggunakan kesadaran surgawi untuk menguncinya, dia sangat marah dan takut. Dia tahu apa artinya ini. Astaga, suara teriakan pedang terdengar di udara saat sinar pedang melintas melewati mata Li Bing. Hanya dalam sekejap mata, Li Bing tampaknya telah kehilangan kesadaran. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Anggota Sekte Pemujaan Api, termasuk penjaga, terkejut. Apakah leluhur tua mati? Ini, ketika Feng Tianwu melihat ini, dia juga tercengang. Untuk dapat membunuh dengan begitu cepat dan bersih, aku khawatir kakak Duan jauh lebih kuat daripada surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan biasa. Duan Lingtian, penerus dari keturunan hujan kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut telah membunuh pembangkit tenaga listrik yang merupakan penjaga sekte pemujaan api 4000 tahun yang lalu. Pembangkit tenaga listrik adalah Li Bing, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Tidak hanya menyebabkan keributan di wilayah barat ketika berita itu menyebar, tetapi juga menyebabkan keributan di seluruh tanah suci Dao Marsial. Bab 2376 hanya dalam sebulan. Bodiless Celestial Sekte Pemujaan Api telah terungkap ke dunia. Bodiless Celestial dari Sekte Pemujaan Api adalah penjaga di Sekte 4000 tahun yang lalu. Namanya Li Bing, dan dia berada di peringkat ketiga pada peringkat tertinggi Sein pada waktu itu. Sekitar 4000 tahun yang lalu, dia gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi tanpa tubuh. Karena dia telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dalam 4000 tahun terakhir, ini berarti dia adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. 3 surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan jauh lebih kuat daripada surgawi terkemuka. Untuk berpikir bahwa surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan jauh lebih kuat daripada surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Orang-orang dari Sekte Pemujaan Api, wilayah barat, dan tanah suci bela diri Dao dikejutkan oleh kemunculan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan di Sekte Pemujaan Api. Namun, ini bukan hal yang paling mengejutkan yang pernah mereka dengar. Duan Lingtian, penerus saat ini dari keturunan hujan kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut membunuh Li Bing, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, di tanah milik Sekte Pemujaan Api. Ini menyebabkan kegemparan besar di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Bukankah Duan Lingtian seorang surgawi terkemuka? Bagaimana mungkin seorang surgawi terkemuka yang lebih lemah dari surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan? Menurut informasi tentang Celestial Bodiless yang tersebar di provinsi atas, Celestial terkemuka lebih lemah dari Celestial Bodiless 3 Tribulation. Bagaimana dia bisa membunuh Celestial Bodiless 4 Tribulation? Ini pasti sebuah lelucon. Tidak butuh waktu lama sebelum informasi lain menyebar di provinsi atas tanah suci Dao Marsial, menyebabkan sensasi. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan berita ini. Selama waktunya, pedang Saint Feng King yang telah membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan meskipun dia hanya seorang surgawi terkemuka. Pedang Saint Feng King yang membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan ketika dia hanya seorang surgawi terkemuka. Dia sebenarnya sangat kuat. Jika itu benar, maka, tidak mengherankan bahwa Duan Lingtian berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Bagaimanapun, Duan Lingtian dan Sword Saint Feng King yang adalah penerus dari Fog Rain Progeny. Selain itu, dikatakan bahwa Duan Lingtian juga merupakan penerus pedang Saint Feng King yang. Orang-orang tidak lagi meragukan kekuatan Duan Lingtian ketika mereka mengetahui bahwa pedang Saint Feng King yang telah membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan meskipun dia hanyalah seorang surgawi terkemuka. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak lagi terkejut. Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut saat ini cukup kuat untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Apakah ada orang yang cocok untuknya di 3 sekte besar? Ya. Karena tidak ada yang lebih kuat dari dia di 3 sekte besar, ini berarti dia bisa membasmi ketiga sekte jika dia mau, kan? Pemimpin sekte-sekte pemujaan api yang baru adalah saudara iparnya. Saya tidak berpikir dia akan menghancurkan sekte pemujaan api, namun, bagaimana dengan sekte Kesetra Hitam dan sekte Ramalan Surga, apakah Duan Lingtian memiliki musuh di kedua sekte? Sementara semua orang gempar atas masalah ini di tanah suci bela diri Dao, Sekte Kesetra Hitam dan Sekte Ramalan Surga juga terkejut. Di Sekte Kesetra Hitam, Duan Lingtian cukup kuat untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Ekspresi Lang Qianjin,
penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, menjadi gelap dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keheranan. Dia telah tumbuh begitu kuat hanya dalam beberapa tahun. Dia masih ingat ketika dia membawa orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam untuk membalas dendam dari Duan Lingtian. Saat itu, Duan Lingtian masih harus bergantung pada Tang Xuan, mantan pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Meskipun dia kuat, pada saat itu, dia hanya sedikit lebih kuat dari Hao Xuang yang merupakan orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Setelah hanya beberapa tahun, Duan Lingtian tidak hanya tumbuh cukup kuat untuk membunuh Tang Xuan, mantan pemimpin sekte-sekte pemujaan api, tetapi dia bahkan membunuh Li Bing, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, dari sekte pemujaan api. Ekspresi Lang Qianjin berubah lebih muram saat dia terus berpikir sendiri. Dia berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan dari sekte pemujaan api, kami bahkan tidak memiliki surgawi tanpa tubuh di Sekte Kesetra Hitam kami. Setelah beberapa saat, pikirannya berubah dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Aku belum pernah mendengar tentang sekte pemujaan api yang memiliki celestial tanpa tubuh. Aku ingin tahu dari mana Li Bing berasal. Lang Qianjin bukan satu-satunya yang khawatir di Sekte Kesetra Hitam. Ketika yang lain mendengar berita itu, mereka mulai panik dan bertanya-tanya apakah mereka harus berkemas dan mencari perlindungan di tempat lain. Lagi pula, jika Duan Lingtian memutuskan untuk menghancurkan Sekte Kesetra Hitam, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya sama sekali. Tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Di Sekte Ramalan Surga, turunkan pesananku. Ingat semua anggota yang mencari anggota 7 Sekte Absolut. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan memprovokasi 7 Sekte Absolut jika memungkinkan. Mo Xuan, Sekte Ramalan Peramal Surga yang Agung, memerintahkan. Ketika dia mendengar berita dari wilayah barat tentang Duan Lingtian membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, dia dengan cepat melarang anggota Sekte Ramalan Surga memprovokasi orang-orang dari 7 Sekte Absolut. Ketika anggota peringkat rendah dari Sekte Ramalan Surga mendengar perintah Mo Xuan, mereka tidak terkejut dan hanya menghela nafas lega. Namun, sekte itu diselimuti udara yang tenang. Rumor mengatakan bahwa setiap kali 7 sekte absolut muncul di dunia, itu menandakan datangnya era baru. Sebelumnya, 7 sekte absolut menjadi terkenal karena pedang Sein Feng Qingyang. Saya ingin tahu apakah Duan Lingtian akan mengikuti jejaknya juga. Petik 2. Duan Lingtian terlalu kuat. Dia hanya seorang surgawi terkemuka, tapi dia berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan sejatinya. Apakah itu sebanding dengan Sword Sein Feng Qing yang selama tahun itu? Astaga, setelah Mo Xuan, peramal agung dari Sekte Ramalan Surga, mewariskan perintahnya, dia segera terbang keluar dari tanah milik Sekte Ramalan Surga dan menuju ke Sekte Kesetra Hitam. Dia tidak bisa tidak khawatir. Meskipun dia telah melarang orang-orangnya memprovokasi 7 Sekte Absolut, tidak ada yang tahu apakah Duan Lingtian akan memimpin orang-orang dari 7 Sekte Absolut untuk menghancurkan Sekte Ramalan Surga. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk pergi ke Sekte Kesetra Hitam untuk membahas tindakan pencegahan terhadap 7 Sekte Absolut dengan Lang Qianjin. Di suatu tempat di gunung terpencil di provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Setelah beberapa tahun, Duan Lingtian telah tumbuh begitu kuat. Sebelum dikalahkan oleh Duan Lingtian, Hao Xuang secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage di Dao Martial Sein Land. Hanya beberapa hari yang lalu, Hao Xuang baru saja menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Dia bermaksud membalas dendam dari Duan Lingtian, tetapi setelah dia mendengar bahwa Duan Lingtian telah membunuh Tang Xuan dan Li Bing, mantan pemimpin sekte dan penjaga dari Sekte Pemujaan Api, dia langsung berubah pikiran. Apa lelucon, belum lagi menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, bahkan jika dia telah melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka, masih tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Duan Lingtian. Duan Lingtian bukan hanya seorang surgawi terkemuka, dia adalah seorang surgawi terkemuka yang mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membunuh semua pikiran untuk menentang Duan Lingtian. Hao Xuang tegas dalam janjinya untuk tidak memprovokasi Duan Lingtian. Faktanya, Hao Xuang bukan satu-satunya yang menyerah untuk membalas dendam. Banyak orang dari berbagai bagian provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao yang bermusuhan dengan Duan Lingtian juga menyerah pada gagasan untuk membalas dendam darinya.
Orang-orang ini tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk tidak menandingi Duan Lingtian dalam kehidupan ini. Jika mereka bersikeras membalas dendam darinya, mereka hanya akan mati. Raksasa, sungguh monster, Guli berseru pada dirinya sendiri, bukankah kekuatan junior Brother Lingtian terlalu keterlaluan? Dia bahkan belum memasuki zona rahasia Sword Sein. Sebelum ini, kupikir setelah dia memasuki zona rahasia Sword Sein, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Celestial Bodiless Eight Tribulation seperti leluhur Feng Qingyang, dia masih bisa untuk membunuh 6 atau 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Namun, berdasarkan apa yang terjadi, jika dia memasuki zona rahasia pedang Sein sekarang, kekuatannya mungkin akan sebanding dengan leluhur Feng Qingyang ketika dia keluar. Guli, penerus keturunan Kratos, absolut ketiga dari 7 sekte absolut, tercengang ketika mendengar tentang prestasi terbaru Duan Lingtian. Meskipun dia sebelumnya tidak menyadari bahwa Duan Lingtian adalah penerus dari keturunan hujan kabut, dia tahu bahwa kekuatan penerus dari keturunan hujan kabut akan meningkat secara eksponensial setelah dia memasuki zona rahasia pedang Sein. Karena Duan Lingtian mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan bahkan sebelum dia memasuki zona rahasia Sword Sein, tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa kekuatan Duan Lingtian akan setara dengan Sword Sein Feng Qingyang setelah dia masuk dan keluar dari zona rahasia pedang Sein. Sementara itu, semua penerus 7 absolut lainnya yang berada di tempat yang berbeda sama-sama terkejut ketika mereka mendengar berita dari wilayah barat. Pikiran mereka sangat mirip dengan pikiran Guli juga. Mereka semua merasa bahwa kekuatan Duan Lingtian akan dapat dibandingkan dengan pedang Sein Feng Qingyang selama tahun itu. Ketika berita tentang Duan Lingtian membunuh Li Bing akhirnya menyebar ke semua sudut dan celah di provinsi atas, sebulan telah berlalu sejak dia membunuh Li Bing. Berdasarkan ini, orang bisa melihat seberapa cepat berita itu menyebar. Banyak pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Sein Celestial Stage atau lebih tinggi telah membantu berita itu juga. Begitulah berita menyebar begitu cepat hanya dalam 1 bulan. Di klan naga, Tuan Dichen, masalah ini telah diselidiki dengan jelas. Di lembah yang indah dengan nyanyian burung dan bunga harum, ada punjung di lereng bukit. Seorang pria terlihat hormat melapor kepada seorang pemuda tampan di punjung. Bab 2377 Zona Rahasia Pedang Sein. Berbicara, di paviliun, seorang pemuda tampan memandang pria yang berdiri di luar paviliun dengan acuh tak acuh saat dia menyingkirkan Gu Zeng yang mengambang di depannya. Ya, pria itu menjawab dengan hormat, Li Bing telah kembali ke Sekte Pemujaan Api meskipun itu tidak ada hubungannya dengan misi yang dikirim Lord Dichen kepadanya. Dia telah kembali ke Sekte untuk menyingkirkan pemimpin Sekte baru. Dia sangat tidak senang bahwa pemimpin sekte baru telah membuat aturan untuk melarang anggota dari sekte memusuhi 7 sekte absolut. Semua yang dia lakukan kemudian juga tidak ada hubungannya dengan misi Lord Dichen. Dia bertarung dengan penerus keturunan hujan kabut karena dia ingin membalas dendam untuk mantan pemimpin sekte dan pamer kepada celestial tanpa tubuh dari sekte Kesetra Hitam dan sekte Ramalan Surga. Dia berhenti sejenak sebelum akhirnya menyelesaikan laporannya. Singkatnya, Li Bing pantas mendapatkan akhir yang lebih buruk daripada kematian. Pemuda tampan itu adalah Dichen yang telah mengirim Li Bing untuk sebuah misi. Dia menyipitkan matanya dan berkata, memang. Dia pantas mendapatkan akhir yang lebih buruk daripada kematian. Suaranya begitu dingin sehingga membuat pria yang berdiri di luar paviliun merasa seolah-olah musim dingin telah tiba. Mata Dichen berkilat dingin saat dia berkata, namun, bahkan jika dia pantas mendapatkan akhir yang lebih buruk daripada kematian, dia adalah laki-lakiku. Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang orang yang membunuh Li Bing untuk menghindari masalah di masa depan. Selain itu, karena dia membunuh laki-laki saya, tentu saja, harus mendapatkan penjelasan darinya. Petik 2. Begitu Dichen selesai berbicara, dia menghilang dari paviliun dan muncul di atas lembah. Dia berkata kepada pria di luar paviliun, ikuti aku ke Sekte Pemujaan Api. Pria yang berada di luar paviliun bukanlah Celestial Bodiless dari Sekte Pemujaan Api, Sekte Kesetra Hitam atau Sekte Ramalan Surga. Mirip dengan Dichen, dia berasal dari klan naga. Saat ini, dia telah mengambil bentuk pria parubaya. Ya, Tuan Dichen. Pria parubaya itu langsung naik ke langit dan mengikuti Dichen. Saat dia menatap punggung Dichen, kerutan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, sedikit keraguan terdengar dalam suaranya saat dia berkata dalam upaya untuk menghalangi Dichen, klan naga kami memiliki perjanjian dengan pedang Sein Feng Qingyang di masa lalu.
Selama 7 sekte absolut tidak menghancurkan 3 sekte besar, kami tidak akan campur tangan dengan perselisihan mereka. Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, membunuh Li Bing dapat dianggap hanya sebagai perselisihan antara 7 sekte absolut dan sekte pemujaan api. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk bertindak, Tuan Di Chen. Jika tetua tertinggi atau Tuan Patriark mengetahui hal ini, saya khawatir mereka tidak akan mengizinkan Anda untuk bertindak juga. Namun, Di Chen mengejek dengan dingin. Dia berkata dengan arogan, jika Anda tidak memberitahu mereka tentang hal itu, bagaimana mereka akan tahu? Selain itu, saya hanya akan mencari pemimpin sekte dari 7 sekte absolut untuk penjelasan. Jika dia dengan tulus berlutut di tanah dan meminta maaf, aku akan menghukumnya paling ringan. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Di Chen, dia tertawa tak berdaya. Berlutut dan minta maaf. Orang itu adalah penerus dari keturunan hujan kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Selain itu, dia juga penerus langsung Sword Saint Feng Qingyang. Orang seperti itu mungkin tidak akan berlutut jika Patriark Klan Naga ada di sana. Tuan Di Chen, kata pria paruh baya itu. Dia masih berniat untuk mencoba dan menghalangi Di Chen. Namun, Di Chen tidak memberi pria paruh baya itu kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Dia membentak, "Diam. Ikutlah denganku ke sekte pemujaan api. Jika saya mengetahui bahwa Anda memberitahu siapapun tentang masalah ini, saya tidak akan mengampuni Anda." Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terdengar di udara saat Di Chen melambaikan tangannya. Kekuatan yang agung dan menakutkan keluar dari tangannya dan membawa pria parubaya itu bersamanya saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan lembah, klan naga, dan 100.000 pegunungan menjulang. Dari jauh, mereka tampak seperti bintang jatuh yang jatuh di langit dari wilayah timur ke wilayah barat. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari apa yang terjadi. Setelah dia membunuh Li Bing, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, sebulan yang lalu, dia telah mengucapkan selamat tinggal kepada Gan Ruyan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api dan meninggalkan sekte tersebut bersama Kr, Duan Siling, dan Feng Tianwu. Mereka semua memutuskan untuk pergi ke wilayah utara di mana harta sementara 7 sekte absolut berada. Secara alami, Chen Yiru, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, ikut juga. Karena dua pelayan Chen Yiru telah mengakui Gan Ruyan sebagai tuan mereka, keduanya, tentu saja, tinggal di sekte pemujaan api untuk membantunya. Wilayah barat bersalju sepanjang tahun. Sebuah istana dibangun di sebuah lembah di salah satu gunung salju. Duan Lingtian telah tiba di 7 sekte absolut selama sebulan sekarang. Ketika mereka tiba, Feng Tianwu telah memperkenalkannya kepada mantan penerus keturunan utusan tua. Namun, dia belum pernah bertemu dengan mantan penerus keturunan debu merah yang juga Tuan Han Suenai karena dia tidak ada. Namun, ketika Duan Lingtian tiba di tanah sementara 7 sekte absolut, utusan tua telah menghubungi mantan penerus keturunan debu merah, Tuan Han Suenai, dan memintanya untuk kembali. Ini agar dia bisa menggunakan kekuatannya untuk meminta kembalinya penerus 7 absolut lainnya. Hari di mana semua penerus 7 absolut akan berkumpul sudah dekat. Selama bulan ini, Duan Lingtian telah belajar banyak hal dari utusan tua. Di antara mereka adalah masalah di mana utusan tua mengirim Yue Wuying, penerus keturunan bayangan gelap saat ini, ke Azure Cloud Mansion di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao untuk membantu ayahnya. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa si kembar Nangong, penerus keturunan Didymus saat ini, absolut ke-6, dipilih secara pribadi oleh utusan tua karena hubungan mereka dengan Duan Lingtian. Dalam kasus Guli dan Feng Tianwu, itu adalah suatu kebetulan. Utusan tua juga mengungkapkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Han Suenai sebagai penerus keturunan debu merah karena dia dipilih sendiri oleh tuannya, mantan penerus keturunan debu merah. Pada saat ini, dua pria sedang duduk di depan meja persegi di paviliun dekat istana. Salah satu pria itu adalah Duan Lingtian, dan pria lainnya adalah mantan penerus keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut, utusan tua. Utusan paman muda, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Duan Lingtian bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia benar-benar menghormati utusan tua, seorang senior di 7 sekte absolut.
Dia tidak memandang rendah utusan tua meskipun dia jauh lebih kuat darinya atau karena dia adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Kamu sudah di sini selama sebulan sekarang, apakah kamu cukup istirahat? Utusan tua bertanya dengan lembut. Duan Lingtian mengangguk. Utusan tua tidak bertele-tele dan menyatakan niatnya secara langsung. Saya berencana untuk berbicara dengan Anda tentang zona rahasia pedang suci yang ditinggalkan oleh senior Feng Qingyang. Dia melihat mata Duan Lingtian melebar saat dia terus berkata, aku yakin gadis itu, Tian Wu, telah memberitahumu tentang zona rahasia Sword Sein. Namun, dia tidak tahu banyak tentang itu. Hari ini, saya akan memberitahu Anda tentang zona rahasia Sword Sein. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk. Dia menatap utusan tua dengan saksama seolah-olah dia takut akan kehilangan satu kata pun dari utusan tua. Memang, Feng Tianwu telah memberitahunya tentang zona rahasia Sword Sein ketika mereka meninggalkan sekte pemujaan api. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa pedang hati yang berdaulat bukanlah satu-satunya yang ditinggalkan oleh pedang Sein Feng Qingyang. Pedang Sein Feng Qingyang juga telah meninggalkan bagian kedua dari warisannya di zona rahasia pedang Sein. Namun, apakah dia akan berhasil mendapatkan bagian kedua dari warisannya akan tergantung pada keberuntungannya. Feng Tianwu juga mengungkapkan apa yang dikatakan utusan tua padanya. Dia telah mengatakan bahwa jika Duan Lingtian memasuki zona rahasia pedang Sein dan berhasil memperoleh warisan, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan jika kekuatannya tidak pada level Sword Sein Feng Qingyang, jaraknya tidak akan terlalu lebar. Duan Lingtian, tentu saja, dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu ketika dia mendengar ini. Namun, ketika dia tiba di tanah sementara 7 sekte absolut di wilayah utara, utusan tua tidak mengangkat topik zona rahasia pedang Sein. Faktanya, dia sudah merencanakan untuk bertanya tentang zona rahasia Sword Sein dalam beberapa hari ini. Siapa yang tahu utusan tua akan mengambil inisiatif untuk membicarakannya hari ini. Utusan tua tidak membuang waktu dan mulai mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang zona rahasia pedang Sein kepada Duan Lingtian. Zona rahasia Sword Sein, ketika dia berbicara tentang zona rahasia Sword Sein, nadanya terdengar hormat. Sementara itu, di wilayah barat, perkebunan Sekte Pemujaan Api. Sekte Pemujaan Api berada dalam kekacauan saat ini. Seorang pemuda tampan yang telah melakukan perjalanan jauh menatap Gan Ruyan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, dan para pejabat tinggi yang mengapitnya sambil berkata dengan dingin, saya akan menunggu Duan Lingtian selama 10 hari, setelah 10 hari, jika dia tidak muncul, aku pasti akan membunuhmu. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli bahwa orang di hadapannya adalah wanita cantik, menyebabkan dia terlihat lebih tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan arogan membawa pria parubaya yang mengikutinya ke sini ke tempat kultivasi Gan Ruyan. Dia menjadikan tempat itu sebagai tempat peristirahatannya seolah-olah itu adalah tempat biasa. Gan Ruyan dan yang lainnya bahkan tidak berani mengeluarkan suara protes. Lagi pula, salah satu pengikut Gan Ruyan, pria parubaya kurus yang berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi, telah dibunuh oleh pelayan pria muda itu hanya dengan serangan telapak tangan. Bab 2378 Pesan dari Bagian Pemujaan Api. Siapa pemuda itu? Bahkan pelayannya sangat kuat. Leng Yin memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kamu benar. Dia berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik oleh pihak pemimpin sekte yang berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage hanya dengan lambaian tangannya. Hong Yun mengangguk setuju. Gelombang ketidakberdayaan muncul di hatinya ketika dia mengingat adegan sebelumnya. Pada saat ini, pria parubaya kekar yang berdiri di belakang Gan Ruyan yang juga pendamping pria parubaya kurus itu berkata, dia mungkin setidaknya seorang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Karena pria parubaya kekar adalah orang terkuat di Sekte Pemujaan Api, bahkan Zi Feng lebih lemah darinya, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Surgawi tanpa tubuh T3 kesengsaraan. Setidaknya surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, ini berarti dia bisa lebih kuat. Dia bisa menjadi surgawi tanpa tubuh 4 atau 5 kesengsaraan. Siapa pemuda itu? Bahkan pelayannya adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Mata para pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api dipenuhi dengan teror saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Saya selalu berpikir bahwa surgawi terkemuka adalah eksistensi terkuat di tanah suci bela diri Dao, namun, sepertinya surgawi terkemuka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surgawi tanpa tubuh.
Para celestial terkemuka seperti cahaya dari kunang-kunang sedangkan celestial tanpa tubuh seperti cahaya dari bulan. Aku tidak menyangka bahwa mereka yang gagal dalam kesengsaraan surgawi bahkan lebih kuat dari surgawi terkemuka. Pada saat ini, keempat penjaga sedang menatap Gan Ruyan. King Huo berkata, "Ruyan, beritahu dia tentang ini." "Mungkin nanti." Gan Ruyan menggelengkan kepalanya. "Karena kita punya 10 hari, biarkan aku memikirkannya dulu." "Apa yang harus dipikirkan? Nyawamu dipertaruhkan." King Huo menasihati. "Bagaimana jika dia tidak sekuat mereka?" Gan Ruyan menatap King Huo dengan senyum pahit di wajahnya yang cantik dengan ekspresi tegang. "Jika Duan Lingtian bukan tandingan mereka dan dia meminta kepulangannya, apakah dia tidak akan membahayakannya? Mengesampingkan fakta bahwa dia menyukainya, bahkan jika dia tidak menyukainya, dia tidak bisa memintanya kembali hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah suami saudara perempuannya dan ayah dari keponakannya." "Ruyan," King Huo membuka mulutnya untuk berbicara. Gan Ruyan memotongnya dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan, saya akan memikirkannya." Ini adalah pertama kalinya Gan Ruyan menyela King Huo ketika dia akan berbicara sejak dia menjadi murid langsungnya. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menunggu tanggapannya dan terbang ke tempat kultivasinya. Karena tempat kultivasinya saat ini ditempati oleh 2 pembangkit tenaga listrik misterius, dia tidak ingin masuk tanpa izin mereka. Siapa yang tahu jika mereka akan tersinggung karenanya? Mereka mungkin tidak membunuhnya dalam 10 hari ini, tetapi dia tidak ingin mereka membunuh anggota lain dari Sekte Pemujaan Api hanya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, dia tidak akan duduk dan menonton saat anggota sekte meninggal. King Huo menghela nafas. Dia tidak marah pada Gan Ruyan karena dia sangat mengenalnya. Gadis ini terlalu berhati lembut. "Tuan penjaga." Pada saat ini, salah satu wakil pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api memandang King Huo dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jika pemimpin sekte Lord menolak untuk memberitahu Lord Duan Lingtian tentang ini, keduanya pasti akan membunuhnya setelah 10 hari. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin melampiaskan kemarahan mereka pada Sekte Pemujaan Api kita." Kata-katanya menggemakan pikiran banyak pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada King Huo saat mereka menunggu tanggapannya. Apakah kalian semua khawatir pemimpin sekte Tuan akan membahayakan sekte itu?" King Huo yang sudah frustrasi untuk memulai menjadi marah ketika dia mendengar kata-kata wakil pemimpin sekte. Begitu pria parubaya kekar yang mengikuti Gan Ruyan mendengar percakapan itu, dia langsung berbalik dan memelototi wakil pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Ketika Zifeng melihat pria parubaya kekar itu berbalik, dia secara naluriah berteriak, "Tolong kasihanilah." Bang! Suara ledakan terdengar di udara saat pria parubaya kekar itu menepuk telapak tangannya ke udara. Sebuah energi keluar dari telapak tangannya dan membunuh wakil pemimpin Sekte Pemujaan Api hanya dalam sekejap mata sebelum ada yang bisa bereaksi. Adegan ini hampir identik dengan adegan sebelumnya di mana pelayan pria muda misterius itu membunuh rekan pria parubaya kekar itu dengan serangan telapak tangan juga, keduanya membunuh dengan mudah. Di bawah mata ketakutan semua orang, pria parubaya kekar itu berkata sebelum dia memasuki tempat kultivasi King Huo, "Siapapun yang berani tidak menghormati tuanku akan berakhir seperti dia." Kerumunan baru sadar setelah sosok pria parubaya kekar menghilang dari pandangan mereka. King Huo hanya tersenyum tak berdaya saat melihat ini. Jelas memuaskan melihat pria parubaya kekar membunuh wakil pemimpin sekte karena tidak menghormati muridnya. Namun, sebagai penjaga Sekte Pemujaan Api, dia merasakan sedikit penyesalan ketika dia memikirkan bagaimana Sekte Pemujaan Api telah kehilangan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Namun demikian, dia tahu dia tidak memiliki kendali atas tindakan pria parubaya kekar itu. Lagi pula, pria parubaya kekar itu hanya mengikuti satu orang, dan itu adalah murid langsungnya, Gan Ruyan. Adapun 3 penjaga lainnya dari Sekte Pemujaan Api, mereka hanya saling memandang sebelum menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sementara itu, pejabat tinggi lainnya dari Sekte Pemujaan Api benar-benar diam. Tak satu pun dari mereka berani berbicara sama sekali. "Bubarkan," kata Zifeng dengan sungguh-sungguh. Begitu Zifeng selesai berbicara, semua pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api menghela nafas lega dan segera pergi. Bahkan jika mereka merasa tidak puas, mereka tidak berani mengungkapkannya setelah melihat apa yang terjadi. Setelah semua orang pergi,
Si Feng menoleh ke King Huo dan berkata dengan sungguh-sungguh, penjaga King Huo. Kata-katanya terdengar tidak sopan, tetapi Anda tahu itu ada manfaatnya. Kamu, King Huo tahu apa yang akan dikatakan si Feng jadi dia dengan cepat menyela, penjaga Lingtian memberiku token giok komunikasi sebelum dia pergi, sepertinya dia tahu Ruyan tidak akan meminta bantuan bahkan jika dia menemui masalah. Itu sebabnya dia meninggalkan token giok komunikasi denganku. Aku akan memberitahunya jika terjadi sesuatu. Mata para penjaga langsung menjadi cerah ketika King Huo mengeluarkan token giok yang telah ditulis oleh Duan Lingtian. Penjaga Lingtian, King Huo menceritakan semua yang telah terjadi dengan pemuda misterius dan pelayannya saat dia berbicara ke dalam token giok. Setelah dia menghancurkan token giok komunikasi untuk mengirim pesan, dia menghela nafas. Ruyan, tolong jangan salahkan saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Saya mengatakan kepadanya bahwa pelayan pria muda itu setidaknya adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan dan bahwa dia tidak boleh kembali jika dia tidak yakin dia bisa menghadapi mereka. Di salah satu puncak yang tertutup salju di wilayah utara, Duan Lingtian dan KR berdiri berdampingan di sebuah paviliun saat mereka mengagumi pemandangan salju yang turun. Di samping, 2 wanita sedang bertengkar bola salju. Bibi Tianwu, aku menangkapmu lagi. Siling sangat kuat sekarang. Bibi Tianwu tidak akan bersikap mudah padamu lain kali. Anda sebaiknya berhati-hati. Petik 2. Ayo, saya tidak takut. Ketika 2 suara merdu terdengar di udara, itu menarik perhatian Duan Lingtian dan KR. Siling, sepertinya menikmati kebersamaan dengan Sister Tianwu. KR tersenyum. Ya, Duan Lingtian mengangguk dengan senyum tipis. Namun, senyumnya membeku ketika dia merasakan sesuatu. Suara mendesing. Dia dengan cepat mengeluarkan token giok. Begitu dia mengeluarkannya, seberkas cahaya redup melesat dari tenggara dan bergabung dengan token giok. Ini adalah pesan dari Sekte Pemujaan Api. Ekspresi khawatir muncul di wajah KR ketika dia bertanya, Saudara Tian, apakah itu dari saudara perempuan saya? Begitu KR selesai berbicara, dia menghancurkan token giok di tangannya dan suara seorang lelaki tua terdengar di udara. Ini penjaga King Huo. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat mendengar suara King Huo. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum matanya melebar karena terkejut. Seorang pemuda misterius yang pelayannya setidaknya adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Dia tahu tentang Sekte Pemujaan Api dan hubunganku dengan Gan Ruyan. Jika saya tidak salah, orang-orang ini pasti dari klan naga. Pemuda itu mungkin adalah Tuan Li Bing, ekspresinya terus menggelap saat dia berpikir dalam hati. Namun, Sandao mengatakan bahwa membunuh Li Bing dibenarkan agar klan naga tidak ikut campur, kan? Saudari, ekspresi KR berubah suram ketika dia mengetahui tentang kesulitan saudara perempuannya. Bab 2379 Fragmen Kenangan dari Kehidupan Masa Lalu KR. Duan Lingtian baru saja kembali ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial belum lama ini. Pertama kali dia berada di provinsi atas, dia masih belum tahu tentang keberadaan Celestial tanpa tubuh. Ketika dia menerima pesan dari King Huo, seorang penjaga dari Sekte Pemujaan Api, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa pemuda misterius dan pelayannya yang mungkin adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan berasal dari klan naga. Mereka mungkin datang karena dia telah membunuh Li Bing. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa orang-orang dari klan naga tahu dia membunuh Li Bing karena dia melihat jimat gambar cermin telah diaktifkan ketika dia membunuh Li Bing. Seluruh adegan mungkin ditransmisikan ke orang lain yang memegang jimat gambar cermin yang sesuai. Orang lain harus menjadi Tuan Li Bing. Menurut Sandao, Celestial Bodiless dari 3 sekte besar dilarang meninggalkan klan naga kecuali mereka dikirim dalam misi oleh pelindung mereka. Namun, mereka hanya diizinkan cuti sementara. Li Bing pasti dikirim dalam misi oleh pelindungnya karena dia diizinkan meninggalkan klan. Dia datang ke Sekte Pemujaan Api tanpa izin. Dalam hal ini, menurut kesepakatan antara senior Feng Qingyang dan klan Naga dan Phoenix, kematian Li Bing adalah akibat dari konflik langsung antara 7 sekte absolut dan Sekte Pemujaan Api. Klan Naga tidak punya alasan untuk ikut campur sama sekali, Duan Lingtian bingung. Mengapa seseorang dari klan Naga datang untuknya? Apakah klan Naga melupakan kesepakatan mereka dengan Feng Qingyang? Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menatap KR yang sangat khawatir dan berkata dengan tenang, KR, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada adikmu. Aku akan pergi mencari Sandao sekarang. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara,
dia berbalik untuk pergi. Namun, KR dengan cepat memanggil, "Saudara Tian." Duan Lingtian memandang KR dengan bingung. "Saudara Tian," Wali King Huo berkata, "tidak perlu bagi Anda untuk kembali jika Anda tidak yakin Anda bisa mengalahkan mereka." Ekspresi KR muram ketika dia berbicara. Dia, tentu saja, khawatir tentang saudara perempuannya, tetapi dia juga khawatir tentang suaminya. Dia tidak akan pernah menukar nyawa suaminya dengan nyawa saudara perempuannya. "Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan." Duan Lingtian tersenyum pada KR meyakinkan sebelum dia pergi untuk mencari Chen Yiru. KR tetap terpaku di tempat, merasa sedih. "Aku masih terlalu lemah untuk membantu." Ini bukan pertama kalinya dia merasa sedih tentang kekuatannya. Sebuah ide muncul di benaknya saat ini saat matanya bersinar dengan tekad. "Saya baru mencobanya sekali, tapi tidak bertahan lama. Kali ini, saya akan mencoba membuatnya bertahan lebih lama. Jika saya bisa melakukan itu, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat." KR punya rahasia. Karena takut mengkhawatirkan yang lain, dia tidak pernah membicarakannya dengan Duan Lingtian atau Gan Ruyan. Ketika dia masih di penjara di aula penegakan sekte pemujaan api, sebuah pikiran biasa muncul di benaknya dan menyebabkan dia merasa seolah-olah jiwanya sedang dibakar. Rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga dia masih bisa mengingat bagaimana rasanya. Rasa sakit yang membakar tidak berlangsung lama, tetapi dia menemukan basis kultivasinya telah meningkat beberapa tahap setelah itu. Pada saat itu, dia tahu dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan basis kultivasinya dengan membakar jiwanya. Kemudian, dia bereksperimen beberapa kali dan menguasai trik membakar jiwanya. Karena itu menyakitkan, dia tidak mencoba lagi. Namun, pada saat ini, dia mengumpulkan semua keberaniannya dan memutuskan untuk membakar jiwanya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ini agar dia tidak merasa begitu tidak berguna dan tidak berdaya setiap kali orang yang dia sayangi menghadapi bahaya. KR mulai memikirkan saat-saat ketika dia mencoba membakar jiwanya. "Ketika saya mencoba untuk membakar jiwa saya pada waktu itu, selain rasa sakit yang membakar, saya juga ingat adegan asing yang muncul di benak saya. Saya ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan mengapa Tang Xuan mengira saya adalah reinkarnasi dari seorang dewi." Sebelumnya, Tang Xuan, mantan pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, telah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia adalah reinkarnasi dari seorang dewi. Meskipun sulit dipercaya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. "Mungkin semakin aku membakar jiwaku, semakin banyak kenangan yang akan kudapatkan kembali dari kehidupan masa laluku." Setelah KR mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari seorang dewi, dia penasaran dengan kehidupan masa lalunya. Dia ingin tahu orang seperti apa dia dan mengapa dia bereinkarnasi di alam duniawi. Selain itu, dia ingin tahu apa niat sepupunya dari kehidupan masa lalunya. Semua pertanyaan ini telah mengganggunya dan mengakar di hatinya. "Kali ini, saya harus menahan rasa sakit selama saya bisa untuk meningkatkan basis kultivasi saya dan memulihkan ingatan saya dari kehidupan masa lalu saya." KR berpikir dengan tegas ketika dia meninggalkan paviliun untuk kembali ke kamarnya sehingga dia bisa berkultivasi. "Tidak peduli siapa saya di masa lalu. Saya Kir. Saya istri Brother Tian dan Ibu Siling." KR berpikir dalam hati sebelum dia mulai membakar jiwanya. Dia terus mengulangi kalimat ini dalam pikirannya karena dia takut dia akan kehilangan dirinya sendiri setelah mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan masa lalunya. Pada saat ini, KR memejamkan mata dan duduk bersila di tempat tidur. Pada awalnya, dia melihat kedamaian dan tubuhnya diam. Namun, segera setelah itu, ekspresi kesakitan terlihat di wajahnya saat tubuhnya mulai bergetar. Tidak butuh waktu lama sebelum dia basah oleh keringatnya sendiri. Giginya bergemeletuk meskipun dia mencoba mengatupkan rahangnya erat-erat. Darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya pada saat ini. Di dalam, KR merasa seolah-olah dia sedang dibakar. Kesadarannya mengancam untuk pergi, tetapi dia berhasil bertahan lagi dan lagi. Selama proses ini, dia mulai mendapatkan lebih banyak fragmen ingatannya. Melalui ingatan yang terfragmentasi, dia melihat seorang wanita yang mempesona dan cantik yang selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Dia sama menawannya dengan bintang paling terang di langit malam. Selain cantik, dia sangat kuat, mampu memindahkan gunung dan membangkitkan laut. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa mengubah warna langit, menghentikan sinar matahari,
dan mengubah hutan seluas 10.000 hektar menjadi tanah tandus. KR, tentu saja, terkejut tanpa kata-kata ketika dia melihat ini. Apakah ini aku di kehidupan masa laluku? Bahkan keberadaan yang paling kuat di alam duniawi, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, tampaknya lebih rendah dibandingkan. Kekuatan wanita cantik itu tidak seperti apapun yang bisa dia bayangkan. KR merasa kesadarannya mulai tergelincir, dan sebuah pikiran terus berulang di benaknya. Tetap bertahan, hanya sedikit lagi, saya harus menanggung ini. Tidak ada yang akan dapat mengancam keluarga jika saya memiliki 1/10 dari kekuatan saya sebelumnya. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa kesadaran KR terancam hancur dan dia bisa mati. Kalau tidak, dia akan menghentikannya dengan cara apapun. Chen Yiru yang telah mengetahui tentang apa yang terjadi dari Duan Lingtian berkata, "Tuan, sejauh yang saya tahu, orang-orang dari klan naga biasanya menghormati kata-kata mereka. Tidak ada alasan mengapa mereka akan melanggar perjanjian antara klan dan senior Feng Qing yang bahkan jika mereka tidak senang bahwa Anda membunuh Li Bing. Namun, tebakan Anda kemungkinan besar benar. Pemuda misterius itu mungkin dari klan naga. Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Duan Lingtian bertanya, "Kembalilah ke sekte pemujaan api dan hentikan dia. Kejar dia kembali ke klan naga." Chen Yiru mencibir, "Jika tersiar kabar bahwa seseorang dari klan naga mencoba membunuhmu karena Li Bing, itu akan merusak reputasi klan naga. Orang dari klan naga itu tidak akan berani membalas dendam untuk Li Bing jika dia tidak yakin berita itu tidak akan keluar." 2380 kembali ke sekte pemujaan api lagi. Jadi ini berarti mereka tidak akan membunuhku tanpa alasan meskipun mereka lebih kuat dariku. Mata Duan Lingtian berkilauan dingin pada saat ini. Dia datang untuk berkonsultasi dengan Chen Yiru tentang masalah ini karena dia tidak akrab dengan klan naga. Orang yang pergi ke sekte pemujaan api memiliki seorang pelayan yang setidaknya merupakan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Mungkin saja pemuda misterius itu adalah surgawi tanpa tubuh 6 atau 7 kesengsaraan. Jika Duan Lingtian melepaskan semua kekuatan dan tekniknya, dia mungkin bisa menghadapi surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Namun, ini tidak akan terjadi jika orang itu adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Meskipun Duan Lingtian mengkhawatirkan Gan Ruyan, dia tidak begitu sembrono untuk menyerang tanpa informasi. Chen Yiru tampak percaya diri saat dia berkata, "Jika mereka tidak dapat menjamin bahwa berita itu tidak akan menyebar setelah mereka membunuhmu, mereka tidak akan mengambil risiko dan menyakitimu. Jika itu masalahnya, mari kembali ke sekte pemujaan api. Saya ingin melihat dari mana pria ini mendapatkan keberaniannya untuk mengabaikan kesepakatan antara klan naga dan senior Feng Qing yang," kata Duan Lingtian dengan suara rendah. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan meninggalkan tanah sementara 7 sekte absolut tanpa memberitahu siapapun. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Yiru, dia yakin dia tidak dalam bahaya. Selain itu, dia tidak berpikir itu akan memakan waktu lama sebelum dia kembali. Karena itu, dia merasa tidak perlu membuat keributan tentang masalah ini. Meskipun wilayah utara cukup jauh dari sekte pemujaan api yang terletak di wilayah barat, dengan kecepatan Duan Lingtian dan Chen Yiru, mereka hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk tiba di wilayah barat. Dua sosok yang bergerak cepat melesat melintasi langit di atas tanah milik sekte pemujaan api. Mereka bergerak begitu cepat sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik terkuat di sekte pemujaan api, Xi Feng, tidak akan bisa melihat mereka dengan jelas. Kedua sosok ini, tentu saja, Duan Lingtian dan pengikutnya, Chen Yiru, yang mengikuti di belakangnya. Suara mendesing. Duan Lingtian terbang ke tanah suci sekte pemujaan api dan naik ke langit sampai dia tiba di depan sebuah pulau terapung yang terletak di titik tertinggi. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Chen Yiru tiba juga dan berdiri di belakang Duan Lingtian dengan hormat. "Orang-orang dari klan naga, saya, Duan Lingtian, di sini." Duan Lingtian berkata pada saat ini. Suaranya terdengar melalui tanah sekte pemujaan api. Para tetua dan murid dari sekte pemujaan api, tentu saja, terkejut dan bingung ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Duan Lingtian, ini Duan Lingtian, dia kembali lagi. Bukankah dia pergi sebulan yang lalu? Kenapa dia kembali begitu cepat? Dia baru saja menyebutkan sesuatu tentang klan naga apa? Apakah seseorang dari klan naga datang ke sekte pemujaan api?" Di sisi lain,
Pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api yang telah menyaksikan pengikut pemimpin sekte mereka yang berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi terbunuh hanya dengan serangan telapak tangan terkejut, meskipun sedikit bingung. Klan Naga, apakah Duan Lingtian mengatakan mereka berdua berasal dari klan Naga? Saya tidak ingat mereka mengatakan apapun tentang dari mana mereka berasal ketika mereka tiba. Mereka hanya mengatakan mereka di sini untuk Duan Lingtian. Siapa yang tahu mereka berasal dari klan Naga? Klan Naga memiliki celestial tanpa tubuh. Bahkan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan hanyalah seorang pelayan di klan. Petik 2. Pemuda itu pasti memiliki status tinggi di klan Naga. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia jauh lebih kuat dari budaknya. Sebagian besar pejabat tinggi yakin bahwa pemuda itu sangat kuat. Bagaimanapun, hanya pelayannya saja yang setidaknya adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Duan Lingtian adalah contoh yang baik untuk ini. Duan Lingtian sangat kuat. Dia adalah penerus dari keturunan hujan kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh Li Bing, seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, meskipun dia hanya seorang surgawi terkemuka. Pelayannya, Chen Yiru, adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Seorang penatua api emas berbicara pada saat ini dan menebak. Kalau dipikir-pikir, aku ingat leluhur tua itu mengatakan sesuatu tentang berasal dari klan Naga ketika dia melihat kekuatan menakutkan penjaga Lingtian. Apakah orang-orang dari klan Naga ini datang untuk membalaskan dendamnya? Ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka terbelah menjadi 2 sisi berdasarkan pendapat mereka. Cek, leluhur tua itu berasal dari Sekte Pemujaan Api kami, bagaimana dia bisa bergabung dengan klan Naga? Jika apa yang Anda katakan itu benar, bukankah itu berarti leluhur lama meninggalkan sekte untuk bergabung dengan klan Naga? Betapa keterlaluan, itu mungkin saja. Lagi pula, banyak dari kita mendengar leluhur tua itu berkata bahwa dia bersama klan Naga. Dengan pembangkit tenaga listrik dari klan Naga di sini untuk membalaskan dendamnya, sepertinya tidak keterlaluan untuk berpikir dia telah meninggalkan Sekte Pemujaan Api untuk bergabung dengan klan Naga. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa leluhur lama mereka secara teknis tidak meninggalkan Sekte Pemujaan Api meskipun dia bergabung dengan klan Naga. Bagaimanapun, dia terpaksa bergabung dengan klan Naga. Terlebih lagi, Sekte Pemujaan Api tidak akan menjadi salah satu dari 3 sekte besar jika bukan karena bantuan klan Naga dan Phoenix. Lagi pula dia sudah mati. Tidak ada gunanya berdebat tentang itu sekarang. Mari kita tunggu dan lihat apakah Duan Lingtian mampu menghadapi mereka berdua dari klan Naga. Seseorang berkata, ketika pejabat tinggi mendengar ini, mereka tidak lagi membicarakan masalah ini. Sebaliknya, mereka semua mulai berjalan ke tempat Duan Lingtian berada. Duan Lingtian benar-benar ada di sini. Bahkan pengikutnya, Chen Yiru, ada di sini. Beberapa mata pejabat tinggi menjadi cerah ketika mereka melihat Duan Lingtian. Namun, ada juga beberapa yang memandang Duan Lingtian dengan muram karena dia telah membunuh leluhur lama Sekte Pemujaan Api mereka. Berdasarkan cara mereka memandang Duan Lingtian, tidak sulit untuk mengetahui siapa yang percaya Li Bing telah meninggalkan sekte untuk bergabung dengan klan Naga dan siapa yang tidak mempercayainya. Tidak butuh waktu lama sebelum Gan Ruyan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, muncul juga. Dia tidak memberitahu Duan Lingtian tentang masalah ini, jadi dia, tentu saja, bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Mengapa kamu di sini, pemimpin sekte Tuan? Semua pejabat tinggi di Sekte Pemujaan Api membungkuk dan menyapa Gan Ruyan ketika dia tiba. Namun, dia tidak memperhatikan mereka. Perhatiannya hanya terfokus pada Duan Lingtian saat dia menatapnya dengan emosi berputar di matanya. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, sebuah suara terdengar dari belakang Gan Ruyan. Akulah yang memberitahu penjaga Lingtian tentang masalah ini. Gan Ruyan berbalik untuk melihat orang yang berbicara. Master, ini kamu. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya ketika dia tahu ini adalah perbuatan tuannya. Jika itu orang lain, dia akan kehilangan kesabaran. Aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu mati, jawab King Huo. Kamu tidak bisa melihatku mati. Gan Ruyan tersenyum pahit. Tuan, apakah Anda pikir saya akan dapat hidup dengan diri saya sendiri jika dia mati karena saya? King Huo gemetar saat mendengar kata-kata Gan Ruyan. Kemudian, dia menghela nafas. Gadisku, aku salah kali ini. Dia tidak berharap muridnya begitu pantang menyerah.
Gan Ruyan hendak membujuk Duan Lingtian untuk pergi ketika sebuah suara terdengar di kejauhan. Jadi kamu Duan Lingtian? Orang yang berbicara muncul dengan seorang pria paruh baya di belakangnya. Begitu dia muncul, semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Sepertinya dia telah mencuri pusat perhatian dari Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang pemuda tampan yang terbang ke arahnya. Dia tidak menjawab pertanyaan pemuda itu. Sebaliknya, dia bertanya, jadi, Anda adalah Tuan Li Bing. Ketika pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api mendengar ini, mereka yang tidak percaya Li Bing telah bergabung dengan klan naga terkejut. Tuan Li Bing, mereka merasa ini sulit untuk diterima. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, pria parubaya yang berdiri di belakang pemuda itu berkata dengan angkuh, tidak sopan. Duan Lingtian, Lord Di Chen mengajukan pertanyaan. Anda tidak hanya mengabaikan pertanyaannya, tetapi Anda bahkan membalasnya. Apakah Anda pikir Anda berada di atas orang lain hanya karena Anda adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut? Beraninya kamu mengabaikan Tuan Di Chen. Petik 2. Di Chen. Banyak mata pejabat tinggi terbelalak ngeri ketika mereka mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Berdasarkan pengetahuan mereka, di seluruh dao marsial Seinland, hanya naga emas kekaisaran di klan naga yang memiliki nama keluarga Di. Apakah pemuda tampan ini salah satu dari naga emas kekaisaran? Kaulah yang kurang ajar. Chen Yiru yang berdiri di belakang Duan Lingtian mencibir dan berkata, kamu hanyalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, namun, kamu berani berteriak dan meneriaki tuanku.